Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat siswa di mana saja berada, terkhusus siswa kelas 10 Mandua Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pelajaran ketiga kelas 10, di mana yang menurut silabus dianggap penting di sini adalah present perfect tense. Sekarang saya langsung memulai membahas present perfect tense ini. Saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bentuknya, bagaimana membentuknya. Yang kedua, kegunaannya. Yang ketiga, saya akan berikan lanjutan past participle. Sekarang saya mulai dari yang pertama. Cara membentuk present perfect tense itu diambil dari bentuk present dari have ditambah dengan kata kerja ketiga atau past participle. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di dalam bahasa Inggris untuk kata she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it dia itu bukan manusia tapi satu, bentuk presentnya adalah has. Kemudian yang selain dari itu, I, we, you, dan they tetap bentuk have-nya adalah have. Untuk lebih jelasnya, para siswa silakan membuka buku judul vocabulary halaman 50 tulisan Muhammad Ong Kadir. Di situ ada tabelnya, lebih jelas disebutkan. Pada bagian pertama, kamu lihat di sini I itu berpasangan dengan have, she itu berpasangan dengan has, he itu has, it itu has, you itu have, kemudian we dan you itu memakai have. Baru ditambahkan kata kerja ketiga di belakangnya. Syarat untuk menjadi present perfect tense. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau di dalam kata kalimat itu tidak ada kata kerja? Ya, kita carikan kata kerja pembantu. Nah, sekarang saya akan bacakan saja cara pembuatannya, yaitu saya mulai dari I have gone. Kalau tidak ada kata kerjanya, kita pakaikan pembantu I have been. Sekarang lihat di bukunya dan ikuti saya membacakannya supaya mahir. I have gone. Saya sudah pergi. I have been clever. Saya telah jadi pintar. Sekarang saya akan bacakan, tapi saya tidak akan membacakan artinya lagi karena banyak contoh di belakang. Saya ulangi lagi. I have gone. I have been. She has gone. She has been. He has gone. He has been. It has gone. It has been. You have gone. You have been. We have gone. We have been. They have gone. They have been. Saya sengaja tidak mengucapkan kata di belakang been karena semuanya itu bisa banyak sekali di belakangnya untuk melengkapi kalimat itu. Silakan dilihat dan dibaca-baca ini
ada di halaman 51. Begitulah cara membentuknya. Sekarang bagaimana kalau dia negatif? Negatifnya itu diletakkan setelah have-nya atau has-nya. Lihati. I have not, she has not, he has not, it has not, you have not, we have not, they have not. Bagaimana kalau dia bertanya? Kita pindahkan have-nya ke depan subjek. Lihati. Have I, has she, has he, has it, have you, have we, have they. Baik. Bagaimana kalau misalnya dia bertemu dengan kata bantu? Misalnya dari mana kamu? Nah, dipasang begini. Where have you been? Where have you been? Kata bantunya dulu. Kata tanyanya dulu. Baru unsur have-nya. Baru subjeknya. Baru past participle-nya. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas jauh itu karena pada kali ini kita lebih fokus ke present perfect-nya. Di mana present perfect-nya ini ada bentuk present dari have dan ada bentuk kata kerja ketiga atau past participle dari kata kerja ketiga. Kalau tidak ada kata kerja ketiganya, makanya kita pakai itu been. Supaya tidak bertanya-tanya lagi apa itu been. Been itu berasal dari kalau dia I, dia am. Kalau dia she, he, it itu dia berasal dari is. Kalau you, we, they dia berasal dari have. Itu yang saya bilang tadi. Berasal dari bentuk present dari apa namanya? Karena apa namanya? Bentuk present dari cara membuat present perfect adalah bentuk present dari have. Nah, dipasangkan kata kerja ketiga. Nah, itulah tadi kata di mana been itu berasal dari am, is, are. Disitulah dia berasal itu been. Tapi dia bentuk ketiga. Kan ada bentuk keduanya itu was dan were. Nah, bentuk ketiganya karena kata kerja ketiganya yang perlukan di sini. Baik. Sekarang saya pindah ke kegunaannya. Nah, kegunaannya ini adalah dipakai untuk menceritakan the mixture of present and past. The mixture of present and past. Perpaduan antara masa sekarang dan masa lalu. Nah, the mixture of present and past. Misalnya begini, saya kasih contoh. Sudahkah kamu makan? Have you eaten? Eaten itu berasal dari kata eat, ate, eaten. Sudahkah kamu makan? Manakala dalam bahasa Inggris itu kita tidak menyebut khusus waktunya, makanya kita harus menggunakan present perfect. Tetapi kalau kita menyebutkan waktu khususnya, misalnya 1 menit atau 1 detik yang lalu, maka kita menggunakan present. Misalnya I have eaten. Saya sudah makan. Kalau saya mengucapkan kata-kata ini, ya saya tidak makan lagi.
nasi saya sudah habis, tetapi bisa saya masih berada di meja makan. Nah, saya kasih contoh lagi yang lain. Yang pakai, karena biasanya perfect ini biasa dia pakai kata keterangan just. She has just gone out. Dia baru saja keluar. Kita pakai perfect karena kita tidak menyebutkan waktu khususnya. She has just gone out. Nah, sama kalau kita bilang she goes out 3 minutes ago. Dia pergi keluar 3 menit yang lalu. She goes out 3 minutes ago. Nah, begitulah. Saya kira ini penjelasan saya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti ditanyakan pada kesempatan lain. Sekarang saya akan membacakan past participle dari 200, nomor 200 ke 270. Para siswa kelas 10 ini yang saya bacakan bentuk past dari kata kerja nomor 100 sampai 200 ada di pelajaran 2 kelas 11. Sengaja saya buat begitu supaya memperpendek video, jangan sampai videonya terlalu panjang. Saya ulangi lagi, kalau kalian ingin melihat, silakan dibuka pelajaran 2 kelas 11. Ada di situ saya bacakan bentuk past dan past participle dari kata kerja 100 sampai 200. Sekarang supaya tidak terlalu banyak makan waktu, saya langsung membacakan kata kerja past participle nomor 200 sampai 270. Silakan dibuka bukunya, buku vocabulary halaman 25. Buku vocabulary tulisan Muhammad Ong Kadir. Sekarang saya mulai. Sling, slang, slang, sling, slang, slang, slink, slank, slang, slit, 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 smell, smelt, smelt, smite, smote, smitten, sow, sowed, sown, speak, spoke, spoken, speak, spoke, spoken, speed, sped, sped, spell, spelled, spelled, spend, spent, spent, spill, spilled, spilled, spill, spilled, spilled, spin, span, spin, span, span, spin, span, span, spit, spat, spat, split, 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 spoil, spoiled, spoiled, spread, spread, spread. Tulisannya sama, bacanya beda. Spread, spread, spread. Spring, sprang, sprang. Spring, sprang, sprang. Stand, stood, stood. Stave, staved, stove. Stave, staved, stove. Steal, stole, stolen. Steal, stole, stolen. Stick, stuck, stuck. Sting, stung,
stang. Sting, stang, stang. Stink, stank, stank. Strew, strewed, strewn. Stride, strode, strident. String, strang, strang. Strike, struck, struck. Strike, struck, stricken. Ada dua macam. Stripe, stroke, stripen. Stripe, stroke, stripen. Strew, strode, strown. Strew, strode, strown. Sunburn, sunburnt, sunburnt. Swear, swore, sworn. Sweet, sweat, sweat. Sweet, sweat, sweat. Sweep, swept, sweat. Sweep, swept, sweat. Swell, swell, swell. Swim, swam, swam. Swim, swam, swam. Swing, swung, swung. Take, took, taken. Take, took, taken. Teach, touch, touch. Teach, touch, touch. Tear, toe, tone. Tear, toe, tone. Tell, talk, talk. Think, thought, thought. Think, thought, thought. Tribe, trope, tripen. Tribe, trope, tripen. True, true, trune. True, true, trune. Trust, trust, trust. Trust, trust, trust. Treat, throat, trodden. Treat, throat, trodden. Unbent, unbent, unbent. Unbind, unbound, unbound. Underbeat, underbeat, underbeaten. Undergo, underwent, undergone. Undersell, undersold, undersold. Undersell, undersold, undersold. Understand, understood, understood. Undertake, undertook, undertaken. Undertake, undertook, undertaken. Underwrite, underwrote, underwritten. Underwrite, underwrote, underwritten. Undo, undid, undone. Undo, undid, undone. Upset, upset, upset. Wake, woke, waken. Wake, woke, waken. Ada dua macam. Wake, woke, woke. Wake, woke, waken. Ditambah N di belakangnya yang model 1 tapi tidak tertulis di sini. Waylay, waylay, waylay. Wear, wore, worn. Wear, wore, worn. Whip, whoop, woven. Wet, wet, wet. Whip, web, web. Whip, web, web. Wet, wet, wet. Win, won, won. Wine, winded, winded. Versi yang lain. Win, winded, wound. Wind, wound, wound. Ada dua macam, mirip tulisannya tapi beda. Ada, lihat di situ maknanya. Withdraw, withdrew, withdrawn. Withdraw, withdrew, withdrawn. Withhold, withheld, withheld. Withstand, withstood, withstood. Work,
walk, walk, ring, rang, rang, write, wrote, written, write, wrote, written. Itulah daftar kata past participle. Sekarang kita langsung ke tugas. Silakan dibuka buku Cambridge-nya English in Mind, halaman 8, English in Mind Students Book. Jangan sampai kamu salah buku. Students Book English in Mind, halaman 8. Di situ ada pertanyaan present perfect. Tapi lihat petunjuknya. Ini yang akan saya periksa pada buku catatannya nanti. Present perfect dengan menggunakan kata keterangan for dan since. For artinya selama, since artinya sejak. Sekarang kamu akan melihat mana kata yang tidak boleh dipasangkan di sini atau tidak cocok. For each sentence below, untuk tiap-tiap kalimat di bawah, 2 endings are possible and 1 is not. 2 yang berakhir bisa dan 1 tidak. Cross out the ending that is not possible. Silanglah yang tidak mungkin dipasangkan. Sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa kegunaan present perfect tense ini adalah untuk mengungkapkan percampuran masa sekarang dan masa lalu. Sekarang kita lihat di contoh pertama. My life has changed since. Hidupku telah berubah sejak saya pergi ke Spanyol. I went to Spain. Ini pasti ini. Karena pakai kata-kata kedua. Ini bisa masuk. Atau kita pakai pilihan yang kedua. My life has changed since I met her. Hidup saya berubah setelah saya berjumpa dengannya. Jadi yang tidak bisa dipakaikan di sini hanya more than a month. Itu tidak bisa dipakai. Sekarang tinggal kamu pilih nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalnya, nomor 2, I haven't seen him for. Nah, for ini artinya selama. 2 weeks, selama 2 minggu. For a long time, sejak lama. Baik, I haven't seen him for 2 weeks, for a long time. Jawaban dua-duanya yang mungkin. Yang tidak mungkin adalah sejak saya dilahirkan. Jadi yang kita coret pada bagian kedua ini adalah selama saya dilahirkan. Kalau di nomor 2 ini pakai since, ya I was born itu benar. I haven't seen him since. I was born bisa, tapi karena pakai for, makanya salah ini. Nah, yang bisa betul adalah selama 2 minggu sejak lama. Sekarang kamu akan mengerjakan nomor 3, 4, 5, dan 6. Saya bacakan. I've had this photo for. Nomor 4, I haven't spoken since. We live here for. I've loved sport since. Nah, saya artikan saya supaya mudah kamu kerjakan. Nomor 3, I've had this photo for. Saya telah punya foto ini selama. Nomor 4, we haven't spoken since. Kita belum berbicara sejak. We live here for. Kita telah tinggal di sini selama. I've loved sports since. Saya telah mencintai olahraga sejak. Demikianlah pelajaran ketiga kelas 10 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.